Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan Manajemen Mutu Terpadu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mengapa sih kok mata kuliah ini dinamakan Manajemen Mutu Terpadu. Dari perkuliahan kemarin, dari materi yang kita bahas yang saya sampaikan kemarin, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya perihal mutu, perihal kualitas itu tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Teman-teman kemarin sudah lihat dan saya sudah memberikan ilustrasi tentang rantai atau chain, rantai nilai dalam sebuah bisnis. Di situ ada supplier, kemudian manufacturer, kemudian distributor, kemudian retailer, baru nanti produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perihal mutu ini nggak bisa menjadi tanggung jawab manufacturer saja, nggak bisa seperti itu, menjadi tanggung jawab distributor saja, nggak bisa seperti itu, tapi menjadi tanggung jawab semua komponen, dari supplier sampai dengan produk tersebut sampai di tangannya konsumen. Jadi kualitas itu menjadi tanggung jawab semuanya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi mutu. Strategi mutu di dalam slide yang teman-teman lihat di sini, setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah employee fulfillment. Ini berkaitan tentang keterlibatan setiap elemen karyawan dalam perusahaan, dari mulai lower level management sampai dengan top level management. Jadi apa maksudnya teman-teman? Jadi employee fulfillment ini maksudnya bahwasanya perihal mutu, perihal kualitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari top manajemen saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan saja, tidak. Tapi perihal mutu itu menjadi tanggung jawab semua karyawan, semua orang-orang yang berada di bawah naungan sebuah perusahaan. Jadi taruh contoh misalkan universitas kita nih. Kalau berbicara perihal mutu itu bukan hanya tanggung jawabnya Pak Rektor, tapi karyawan di level paling ujung seperti misalkan pelayanan akademik, kemudian bahkan sampai security, bahkan sampai petugas parkir pun, mereka pun juga harus aware, harus sadar soal mutu, soal kualitas. Jadi employee fulfillment ini maksudnya adalah bahwa setiap karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu harus paham, harus tahu, dan harus mengaplikasikan tentang mutu, tentang kualitas. Ya, itu yang pertama. Strategi mutu yang pertama. Kemudian strategi mutu yang kedua adalah quality principles. Nah, prinsip kualitas. Di sini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah customer focus. Jadi, dalam sebuah proses bisnis itu, customer focus ini maksudnya adalah bahwa setiap pelayanan, kalau misalkan perusahaan tersebut di bidang jasa, kalau misalkan bergerak di bidang non jasa, berarti ya produk, setiap produk yang dibuat, setiap pelayanan yang dibuat itu ditujukan atau concern atau fokus terhadap keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Jadi customer focus. Konsumenku ki mau apa? Konsumenku ki arep opo sih? Nah, itu yang harus digali dan diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Jadi customer focus. Apalagi di dalam bidang bisnis, teman-teman kalau belajar manajemen pemasaran, sekarang ini kan eranya customer centered oriented. Jadi orientasinya berpusat pada konsumen. Jadi kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan itu ya concernnya atau konsentrasinya ya untuk memenuhi, untuk mencukupi, untuk memuaskan
kebutuhan atau harapan dari konsumen, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah continuous improvement di quality principle ini. Poin yang kedua di prinsip kualitas ini adalah continuous improvement. Continuous improvement ini maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau bicara soal mutu, kalau bicara soal kualitas, itu kita bicara bukan dalam satu rentang waktu saja. Tapi kalau kita bicara kualitas itu berkelanjutan, terus menerus. Jadi bukan berarti misalkan hari ini kita melakukan sesuatu yang berkualitas, esok hari itu tidak melakukan yang berkualitas atau bahkan berkurang kualitasnya. Wah, ini haram hukumnya kalau di dalam bidang bisnis. Enggak. Mindsetnya, pola pikirnya itu harus berkebalikan. Jadi misalkan hari ini kita sudah kualitasnya sudah bagus, besok ya kita harus tingkatkan kualitas tersebut. Continuous improvement ini di dalam beberapa bahasa mungkin kita kenal ya, kayak di Jepang mungkin kaizen, itu sama dengan continuous improvement. Kemudian ada di beberapa negara misalnya kayak UK gitu, kita kenal, United Kingdom kita kenal dengan istilah zero defect. Jadi nol kesalahan, itu zero defect. Kemudian di Amerika kita kenal konsep Six Sigma. Nah, nanti itu semua akan kita bahas di belakang. Nah, kemudian yang ketiga dari prinsip kualitas ini adalah employee empowerment. Nah, maksudnya apa sih employee empowerment? Ini adalah pemberdayaan karyawan. Jadi perusahaan itu harus memberdayakan karyawan. Jadi kita kenal ya teman-teman, belajar manajemen sumber daya manusia, ada instrumen training, pelatihan dan lain sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya ditujukan untuk apa? Dalam rangka empowerment, untuk memberdayakan karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan. Jadi misalkan taruh contoh ya, misalkan ada salah satu staf atau ada salah satu karyawan yang memang belum terlalu paham soal mutu atau soal kualitas di dalam sebuah perusahaan. Ya kita harus empowering, kita harus berdayakan dia, kita harus training dia. Agar apa ya, tujuannya agar dia paham kualitas sehingga dia bisa mengaplikasikan kualitas, prinsip-prinsip kualitas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Lah kalau misalkan karyawan tersebut sudah diberdayakan, sudah di training, berdayakan lagi, training lagi dan lain sebagainya, tapi nggak paham-paham, ya binasakan kalau seperti itu. Nggak. Ya pilihannya adalah, karena ini adalah sebuah perusahaan yang profit oriented, ya karyawan tersebut berarti kan sudah tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, tidak sesuai dengan visi perusahaan. Ya karena kalau sudah tidak sesuai visinya, sudah berbeda, ya lebih baik berpisah saja, kan begitu ya. Dengan kata lain ya dikeluarkan dari perusahaan dengan hormat misal. Kemudian yang keempat adalah benchmarking, quality principle atau prinsip kualitas yang keempat adalah benchmarking. Benchmarking itu pembandingan, benchmark pembandingan. Harus ada pembandingnya gitu. Harus ada benchmarkingnya. Jadi misalkan di pertemuan pertama dulu saya pernah menyinggung bahwa dalam setiap industri itu pasti ada standar industrinya gitu. Nah itu bisa kita gunakan sebagai benchmarking, itu standar-standar yang ada di industri. Misalkan taruh contoh misalnya di industri perguruan tinggi teman-teman, misalkan standar ya, misalnya standar perguruan tinggi yang ada hari ini itu kan mensyaratkan bahwa lulusan sarjana yang berada di KKNI level 6 itu, deskripsi generik KKNI level 6 itu standar semua lulusan S1 di Indonesia itu punya kemampuan dalam menguasai bahasa asing misalkan. Ya itu dijadi benchmarking, itu standar Indonesia. Jadi ketika UIN Raden Mas Said kemudian pengen menciptakan produk berkualitas berupa sarjana yang berkualitas, ya lihat benchmarkingnya itu. Salah satu indikatornya adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said sudah menguasai bahasa asing atau belum. Kalau belum berarti ya belum berkualitas, karena ketika dibandingkan dengan benchmarking yaitu standar industri ternyata belum memenuhi. Nah gitu ya. Kemudian yang kelima adalah TQM tools. TQM itulah Total Quality Management. Jadi ini nanti bicara beberapa
teori tentang istilahnya tentang proses manajemen yang istilahnya yang secara keseluruhan itu, TQM itu. Nah, nanti akan ada topik tersendiri tentang TQM, Total Quality Management, berikut dengan beberapa alat tentang TQM atau TQM tools. Itu ya teman-teman, prinsip kualitas yang bisa dijadikan sebuah strategi mutu. Yang pertama adalah customer focus, continuous improvement, employee empowerment, kemudian benchmarking, dan yang terakhir adalah TQM tools, di mana kelima ini nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah organizational practices. Ini adalah strategi mutu yang ketiga, di mana di dalamnya ada komponen leadership, kemudian SOP atau standard operational procedures, dan training support. Jadi kita kembali lagi gini, bahwa kalau misalnya perusahaan sudah istilahnya punya employee fulfillment, misalkan karyawannya semuanya sudah aware terhadap mutu, kemudian prinsip-prinsip kualitas juga sudah dijalankan. Nah, sekarang kan practices-nya. Yang pertama ada leadership, kepemimpinan. Jadi tugas seorang pemimpin itu sebenarnya bukan dia itu bisa semuanya, enggak. Tapi tugas pemimpin itu menurut hemat saya pribadi, dia bisa memastikan bahwasanya setiap proses atau setiap alur yang ada di dalam perusahaan, di mana setiap alur itu terdapat beberapa karyawan yang menjalankannya, si pemimpin itu mampu memastikan bahwasanya setiap aktivitas itu sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Jadi itu adalah tugas seorang leader, tugas seorang pemimpin. Bukan misalkan seorang pemimpin itu harus bisa ini, gitu. Harus bisa semuanya, misalnya harus bisa marketing, harus bisa finance, harus bisa apalah misalkan. Ya, kalau itu semua bisa, monggo, bagus. Tapi tugas yang pokok dari seorang leader adalah memastikan bahwa setiap aktivitas, setiap jengkal aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang dia pimpin itu sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Oke, itu ya soal kepemimpinan. Yang kedua adalah SOP atau Standard Operational Procedure. Ini SOP ini adalah, kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa saya, ini adalah juklak, atau istilahnya apa ya, juklak itu ya juknis lah, juklak, juknis, petunjuk teknis lah. Misalnya taruh contoh misalkan di UIN Raden Mas Said ini, semestinya di UIN Raden Mas Said ini bahkan SOP di tingkat paling bawah itu semestinya harusnya ditetapkan. Misalnya bagaimana cara menyalakan LCD proyektor, itu harusnya ada standar. Misalkan pertama dicolokkan dulu stop kontaknya, kemudian setelah itu pencet tombol on off, kemudian sambungkan kabel dari VGA dari LCD proyektor ke laptop dan lain sebagainya. Itu harus ada. Ini contoh ya. Di perusahaan-perusahaan, misalkan di perusahaan atau lembaga wakaf dan lain sebagainya. Nah, SOP ini juga penting. Jadi misalkan bagaimana SOP tentang penghimpunan dana zakat, bagaimana SOP tentang melayani muzaki, itu harus ditetapkan gitu. Karena apa? Ini penting agar apa? Agar jelas. Agar jelas. Karena kalau jelas pasti terarah gitu. Karena biasanya sesuatu yang nggak terarah itu biasanya karena nggak jelas gitu ya. Terus contoh misalkan teman-teman misalkan kuliah di UIN Raden Mas Said ini gitu, kok lama-lama saya ini nggak jelas ya, sudah 5 tahun kuliah nggak lulus dan lain sebagainya. Ya bisa jadi karena nggak jelas, Anda nggak terarah biasanya. Nah, kalau terarah ya biasanya Anda tetapkan SOP sendiri untuk menjamin agar studi Anda itu terarah, agar jelas kan gitu. Ini contoh aja ya, contoh di dalam perusahaan ya, contohnya tadi itu misalkan cara menghidupkan proyektor, kemudian cara melayani muzaki, cara mencatat memasukkan catatan
wakaf atau zakat yang masuk, cara mendistribusikan zakat dan lain sebagainya, itu di list detail petunjuknya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah training support. Nah, training support ini berkaitan mengenai ya seperti hampir mirip lah kayak employee empowerment, tapi ini di level teknisnya. Jadi bagaimana karyawan-karyawan yang memang taruh contoh misalkan dia belum paham standar operasional prosedur misalkan, ya harus ada support di dalam perusahaan tersebut. Karena kadang-kadang ya misalkan kita karyawan baru yang baru masuk ke dalam sebuah perusahaan, tentu kita nggak tahu ya, maksudnya bagaimana sih standar operasional prosedur untuk melakukan aktivitas A, untuk melakukan aktivitas B. Nah, ini harus ada training support. Nah, terserah ini tugas seorang pemimpin bisa mendelegasikan training support itu kepada siapa. Misalkan dia delegasikan kepada senior-senior yang lainnya untuk melatih, memberikan pelatihan dan sebagainya. Tapi ini intinya bahwasanya di dalam sebuah organisasi itu atau di dalam sebuah perusahaan ya, dalam konteks ini yang namanya support pelatihan itu menjadi sangat penting. Oke, gitu teman-teman. Ini perihal strategi mutu, di mana strategi mutu ini ada 3 komponen utamanya. Yang pertama ada employee fulfillment, kemudian quality principles, yang ketiga adalah organizational practices. Di mana kalau misalkan perusahaan memang ingin menjamin mutu dari perusahaan tersebut, menjamin mutu dari produk yang dihasilkan perusahaan tersebut, perusahaan setidaknya harus memperhatikan 3 aspek ini: employee fulfillment, quality principles, kemudian organizational practices, di mana dalam setiap komponen itu ada concernnya masing-masing. Kalau misalkan di dalam prinsip kualitas tadi ada customer focus, continuous improvement, employee empowerment, benchmarking, dan TQM tools. Begitu juga di dalam organizational practices. Itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.